Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revdika Firanti Anintias, NIM 21010404024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori MAK Halliday. Michael Halliday, yang bernama lengkap Michael Alexander Kirkwood Halliday, merupakan seorang guru dan pakar bahasa Inggris kelahiran Inggris dan berkebangsaan Australia. Ia merupakan pendukung teori neo-Wirthian yang menganggap bahasa sebagai suatu fenomena sosial. Halliday merupakan salah satu pakar linguistik fungsional yang menggunakan konteks situasi dan konteks budaya untuk memberikan penafsiran terhadap teks. Linguistik sistematik fungsional atau SFL adalah sebuah pendekatan untuk linguistik yang menganggap bahasa sebagai sistem semiotik sosial. Linguistik sistematik fungsional menjelaskan unsur sintaktik dari bahasa. Teori ini menempatkan fungsi bahasa sebagai pusatnya, apa hakikat dari bahasa itu sendiri dan bagaimana bahasa itu bekerja. Berbeda halnya dengan pendekatan struktural yang menempatkan elemen-elemen bahasa dan kombinasinya sebagai pusat linguistik. Linguistik sistematik fungsional bermula pada konteks sosial dan melihat bagaimana bahasa bertindak dan dibatasi oleh sosial konteks. Halliday menjelaskan bahwa linguistik sistematik fungsional adalah teori bahasa yang menyoroti hubungan antara tiga unsur pokok, yaitu bahasa, teks atau wacana, dan konteks. Yang pertama ada bahasa. Menurut Wirth, struktur bahasa itu sendiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem. Yang menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem. Yang menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis. Dan yang menjadi unsur dalam tingkatan semantik adalah kategori-kategori semantik. Yang kedua ada teks. Teks adalah bagian dari penggunaan bahasa. Seperti yang diketahui bersama bahwa teks adalah bentuk dari bahasa yang bisa berupa tulisan atau ucapan atau ujaran. Teks adalah kumpulan dari makna-makna yang dihubungkan dengan konteks atau situasi di mana bahasa itu diaplikasikan. Di dalam ilmu bahasa, terdapat beberapa jenis teks: deskriptif, naratif, rekon, anekdot, dan prosedur adalah sebagai contoh dari jenis-jenis teks. Linguistik sistematik fungsional tidak berfokus pada ciri kebahasaan yang terdapat dalam setiap jenis teks tersebut, melainkan pada bagaimana jenis teks itu menyajikan perbedaan fungsi yang berhubungan dengan konteks. Lalu yang ketiga ada konteks atau situasi. Konteks atau situasi adalah keadaan atau kondisi yang melatar belakangi penggunaan bahasa. Perbedaan konteks yang mengiring bahasa adalah membawa perbedaan makna terhadap bahasa. Demikian juga jenis atau variasi bahasa akan sangat dipengaruhi oleh konteks di mana bahasa itu digunakan. Konteks atau situasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konteks budaya, contohnya seperti kesopanan dan pola sapaan. Lalu ada yang kedua konteks situasi, terdiri dari bidang diskusi atau the village, penutur pembicara atau the tenor, teks yang digunakan atau the mode. Lalu ada fungsi bahasa menurut teori linguistik sistematik. Fungsi bahasa dalam teori sistematik meliputi suatu hal yang biasa disebut sebagai pragmatik. Hal ini dibagi menjadi 3 besar, yaitu yang pertama fungsi representasional atau ideasional semantik, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari pengetahuan dan pengalaman si penutur. Fungsi ini fokus pada isi atau statement atau ujaran penutur bahasa. Yang kedua ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari hubungan interaksi manusia. Fokus dari fungsi ini pada kegunaan ujaran.
perubahan struktur kalimat yang digunakan, ekspresi dan sikap si penutur yang dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial yang melatar belakangi penggunaan bahasa tersebut. Yang ketiga ada fungsi tekstual, yaitu kemampuan dalam menyusun elemen bahasa menjadi satu kesatuan bahasa yang masuk akal dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fokus dari fungsi tekstual adalah bagaimana teks ini disusun sedemikian rupa sehingga susunan tersebut mampu menyampaikan ide atau gagasan si penutur kepada orang lain. Sebagai contohnya adalah kalimat persuasif dan argumentasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.